Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Belinda Putri Ardianti akan mempresentasikan salah satu topik dari mata kuliah gizi tumbuh kembang yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia 4 sampai 5 tahun. Mengenai outline-nya yang saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah mengenai penjelasan terkait pertumbuhan dan perkembangan secara umum. Kemudian yang kedua, yaitu terkait faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang ketiga yaitu terkait kebutuhan gizi pada anak usia 4 sampai 5 tahun. Yang keempat, penjelasan terkait pertumbuhan anak usia 4 sampai 5 tahun. Dan yang terakhir, mengenai perkembangan pada anak usia 4 sampai 5 tahun. Jadi yang pertama yaitu terkait pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang kita tahu, penjelasan terkait pertumbuhan adalah peningkatan ukuran individu karena peningkatan jumlah dan ukuran sel, sehingga terjadi peningkatan secara keseluruhan. Jadi, pertumbuhan itu lebih ke peningkatan secara fisik. Jadi, mengenai ukuran, kemudian mengenai jumlah sel, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan itu lebih kepada perubahan kualitatif dan kuantitatif serta perolehan berbagai kompetensi untuk berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosial. Nah, kemudian di sini saya menemukan fishbone terkait faktor yang mempengaruhi tumbuh dan kembang anak. Nah, di sini terdapat 5 poin yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Yang pertama adalah terkait nutrisi. Di sini yang terkait nutrisi atau asupan itu ada yang mempengaruhi asupan ASI, kemudian makanan tambahan, kemudian nutrisi ibu juga dapat mempengaruhi nutrisi anak, begitu juga kondisi anak, apakah defisiensi makro atau mikronutrien itu juga akan mempengaruhi nutrisi dan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang kedua yaitu terkait lingkungan. Di sini beberapa aspek yang masuk ke dalam faktor environment adalah akses air minum. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan yang aman, dan yang ketiga itu terkait kondisi lingkungan, penyakit yang ada di lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu terkait kebiasaan orang tua. Di sini lebih ke gaya hidup orang tua seperti konsumsi alkohol ataupun merokok seperti itu. Kemudian yang keempat adalah terkait pola asuh. Nah, di sini pola asuh itu bagaimana stimulasi orang tua memberikan pola asuh kepada anak, pengetahuannya bagaimana, itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir yaitu terkait sosial dan culture. Sosial dan culture ini lebih ke bagaimana praktik makan dan pola asuh. Biasanya pada beberapa wilayah itu terdapat food taboos atau keyakinan masing-masing yang mana itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, di sini yang ketiga adalah terkait kebutuhan gizi anak usia 4 sampai 5 tahun. Di sini ada beberapa zat gizi beserta jumlah zat gizi yang dibutuhkan setiap harinya. Ini saya menggunakan dari Permenkes tahun 2019. Kemudian di sini selanjutnya yaitu terkait porsi makan anak. Ini saya menggunakan literatur dari Permenkes mengenai pedoman gizi seimbang. Di sini terdapat bahan makan apa dan jumlah porsi per bahan makanan. Seperti di sini buah itu 3 porsi, dan di sebelah kiri itu terdapat berapa jumlah porsi, berapa gram, dan juga kilokalorinya. Kemudian ini salah satu contoh dari food pattern atau pola makan anak di Amerika. Nah, ini saya menggunakan sumber dari USDA. Selanjutnya yaitu terkait pertumbuhan anak pada usia 4 sampai 5 tahun. Di sini pertumbuhan
pertumbuhannya lebih ke pertumbuhan fisik, yaitu kondisi tulang dan otot pada anak prasekolah itu akan semakin kuat dan kapasitas paru mereka akan semakin besar, memungkinkan mereka untuk beraktivitas yang lebih besar seperti berlari, melompat, memanjat, lebih cepat, lebih jauh, dan juga lebih baik. Kemudian di sini terdapat beberapa perkembangan fisik individu yang meliputi 4 aspek, yaitu sistem sarafnya, kemudian otot, kelenjar endokrin, dan juga struktur fisik tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan juga proporsi. Nah, kemudian ini merupakan standar dari WHO terkait pertumbuhan fisik anak yang biru itu merupakan anak laki-laki dan yang pink itu merupakan anak perempuan. Ini merupakan WHO standar terkait berat badan berdasarkan tinggi badan pada anak usia 2-5 tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait perkembangan anak usia 4-5 tahun. Di sini ada perkembangan otak. Itu ada gambar grafik di mana itu perkembangan otak mulai dari conception sampai dengan usia 70 tahun. Di sini digambarkan beberapa faktor yang dipengaruhi oleh perkembangan otak seperti kognitif, kemudian kemampuan bahasa, kemampuan berbicara, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada usia 4-5 tahun itu otak sekitar 75%. Berat dewasanya itu pada usia 2 tahun. Kemudian usia 6 tahun itu sudah mencapai 95% dari berat dewasanya. Kemudian pada saat anak usia 4-6 tahun itu susunan koneksi sarafnya sudah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengkoordinasikan otak dan gerak baik secara fisik maupun non fisik dengan baik. Nah, di sini itu merupakan contoh gambar dari anak usia 3-5 tahun. Nah, di sini pada anak usia 3-5 tahun itu biasanya sudah mulai berkembang cukup signifikan pada korteks prefrontalnya, yaitu area otak di belakang dahi yang dapat membantu kita berpikir, menyusun strategi, dan mengendalikan emosi sehingga sudah dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cukup baik. Kemudian biasanya pada usia 3-5 tahun ini sisi otak kirinya itu akan terlibat lebih besar. Sedangkan sisi otaknya itu tetapi juga harus terus dilatih agar terus dapat berkembang selama masa kanak-kanak. Nah, pelatihannya itu dapat seperti pengenalan bentuk pola untuk sisi otak sisi kanan sih. Sedangkan untuk sisi otak kiri itu dapat menggambar yang lebih kreatif seperti itu. Kemudian di sini ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik itu dibagi menjadi 2, kasar dan halus. Untuk yang kasar ini lebih ke keterampilan otot besar, mengutamakan kekuatan fisik dan keseimbangan. Sedangkan untuk motorik halus ini lebih ke kinerja fungsional dalam perawatan diri. Kemudian sisi sosialnya, salah satu contohnya yaitu apabila pada usia 4 tahun, motorik kasarnya itu sudah dapat melompat dan berdiri dengan satu kaki. Untuk yang 5 tahun itu berdiri dengan satu kaki selama 10 detik atau lebih dan lain sebagainya seperti pada tabel yang sudah saya cantumkan. Kemudian jika motorik halus itu mungkin dapat menggambar dengan 2 hingga 4 bagian tubuh. Kemudian dapat pada usia 5 tahun dapat mencetak beberapa huruf atau angka. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif ini yaitu kemampuan cara berpikir anak dalam memahami lingkungan sekitar sehingga pengetahuan anak akan bertambah. Nah, di sini itu contohnya apa-apa saja yang anak 4 tahun itu sudah berkembang kognitifnya. Itu yang pertama. Nah, pada tabel yang tertera itu, pada usia 4 tahun, terdapat beberapa aspek yang sudah dapat dilakukan oleh anak usia 4 tahun. Yang pertama yaitu seperti menyebutkan makna, memahami berhitung, memahami waktu, dan lain sebagainya. Kemudian apabila anak usia 5 tahun itu lebih kepada dapat menghitung 10 benda atau bahkan lebih dan tahu tentang hal-hal yang biasanya digunakan setiap hari atau hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungannya dan juga yang telah diajarkan kepadanya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Ini perkembangan bahasa itu kosakata seorang anak itu
akan bertambah hingga 10.000 kata pada usia 6 tahun atau bahkan lebih. Nah, anak ini dapat mengulangi kata dan frasa setelah mendengar hanya sekali atau 2 kali. Sehingga di sini peran dari pola asuh atau pengasuh anak itu sangat penting dalam perkembangan bahasa anak. Nah, di sini pada usia 4 tahun biasanya anak-anak itu sudah dapat bercerita, menyebutkan nama depan dan belakangnya, kemudian menyimak perkataan orang lain, mengerti 2 perintah yang diberikan bersamaan, memahami cerita, dan mengenal perbendaharaan kata sifat. Kemudian untuk usia 5 tahun itu biasanya anak sudah dapat berbicara dengan sangat jelas, kemudian menyebutkan nama dan alamatnya, berbicara dengan sangat jelas, dapat mengungkapkan perasaan dengan sifat, dan menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau bahkan tidak diinginkan. Nah, di sini selanjutnya yaitu terkait perkembangan sosial dan emosional. Nah, pada perkembangan sosial dan emosional anak ini terdapat tanda-tanda perkembangannya, yaitu yang pertama, anak mulai mengetahui aturan, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan bermain ataupun lingkungan rumahnya. Kemudian sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada aturan, kemudian anak mulai menyadari kepentingan orang lain dan anak mulai bermain dengan anak lain, lebih bergaul kepada teman-temannya. Nah, di sini perkembangan sosial dan emosionalnya apabila dibedakan antara 4 tahun dan 5 tahun, sebenarnya tidak selalu berbeda, kan, tapi pada usia 4 tahun itu dia mulai mengenal hal-hal baru dan menyenangi hal-hal baru. Kemudian akan semakin kreatif, dapat bekerja sama dan lain sebagainya. Kemudian pada 5 tahun juga tidak terlalu berbeda, akan tetapi terkadang anak itu juga dapat menuntut dan sangat kooperatif pada usia 5 tahun. Sekian presentasi dari saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia 4-5 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.